Jadi selamat sore Pak Ardi, Ibu Ren, selamat sore, sore Bu Kak. Niki. Jadi kami mulai praktek coachingnya ini dari kasus 2, di mana seorang murid itu bercerita bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh guru matematika yang bernama Bu Ayu. Jadi saya sendiri, Pak Heribertus, berperan sebagai coach. Terus nanti Pak Klaus yang digantikan oleh Pak Ardi pada kesempatan ini berperan sebagai coachee atau murid saya. Lalu Ibu Reni dan juga Pak Klaus kalau dia menyusul hadir nanti, mereka berperan sebagai pengamat saja. Pak Klaus belum masuk kah? Belum masuk, Bu. Kenapa? Sudah berusaha tadi dihubungi tapi belum ada jawaban. Oke. Terus kami langsung lompat ke kasus 2 saja, Bu, karena skenario kasus satunya di Pak Klaus. Oke, silakan lanjut aja. Yang penting nanti waktunya 100 menit kelar semua ya. Iya, Bu. Jadi langsung aja dipimpin oleh siapa-siapanya. Dipimpin oleh satu orang untuk pembagian waktunya. Oke, saya akan keliling-keliling lagi. Jadi Bu Reni, Pak Adri, di sini biar lebih jelas nanti dia punya skenario, maka guru yang belum ada namanya di kasus 2 itu saya sudah beri nama Bu Ayu, guru matematika. Dan si coach nanti, si murid nanti, dia bermasalah dengan pelajaran matematikanya Ibu Ayu tersebut, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dengan Bu Ayu yang lainnya. Ini hanya praktek. Nah, situasinya pada jam istirahat sekolah, Pak Heri meluangkan waktunya pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia melihat muridnya yang bernama Adri. Mohon maaf untuk Pak Adri, ini hanya pretended. Jadi terlihat murung. Tidak seperti biasanya Pak murid tersebut seperti itu. Biasanya dia ceria seperti itu. Nah, sebagai guru, Pak Heri ini menyapa dan menanyakan murid tersebut seperti itu. Langsung kita mulai saja prakteknya. Hai Adri, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kok kamu kelihatan murung, tidak seperti biasanya? Ada apa denganmu? Selamat pagi Pak Heri. Kabar saya kurang baik Pak. Perasaan saya sedang terganggu. Mumpung ketemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya Bapak untuk ngobrol? Saya ada masalah Pak. Dan saya ingin membicarakannya dengan Bapak. Oh ya? Baiklah. Kebetulan Bapak ada waktu luang ini. Silakan kita membicarakan permasalahanmu itu. Tapi jangan di sini ya. Bagaimana kalau kita duduk di bangku di bawah pohon di sana itu? Ayo. Baiklah Pak. Mari kita ke sana. Oh ya, Adri. Coba ceritakan sekarang apa permasalahanmu tadi? Baiklah Pak. Belakangan ini saya merasa kurang nyaman dalam mata pelajaran matek Pak. Saya juga sering diperlakukan tidak adil oleh Bu Ayu. Nilai saya yang sebelumnya selalu memuaskan pada mata pelajaran tersebut, akhir-akhir ini sering sekali anjlok. Saya sangat kepikiran, Pak. Wah, begitu ya. Lalu, apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang Klaus inginkan dari kita ini? Saya berharap Bapak mendengarkan permasalahan saya ini. Dan berharap Bapak bisa membantu saya memikirkan jalan keluarnya. Saya tentu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Pak. Terus, ada lagi yang Adri inginkan dari diskusi kita ini? Pokoknya bingung, Pak. Kok saya diperlakukan tidak adil
oleh Bu Ayu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Kalau begitu, silakan ceritakan lebih jauh lagi tentang masalahmu ini. Jadi begini, Pak. Bu Ayu membuka les privat matek dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Saya merasa tidak nyaman ketika Bu Ayu sering menyindir murid yang tidak mengikuti les privatnya. Saya merasa dia menyindir saya, Pak. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan, Adri? Tentu, Pak. Saya juga mendapat perlakuan tidak adil dari Bu Ayu. Saya diberi nilai ulangan matek yang tidak memuaskan. Sedangkan para murid yang mengikuti les privatnya mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Padahal saya merasa sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar. Dan sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelasnya, Pak. Oh ya? Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini, Adri? Selama ini saya rajin belajar dan mengulang pembelajaran matek yang didapat di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privatnya Ibu Ayu. Apakah kamu pernah mendiskusikan hal ini dengan beliau? Belum, Pak. Tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke Bu Ayu, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih kecil, Pak. Baiklah. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berada di perpustakaan sekolah untuk menemui Bu Ayu karena saya melihat beliau berada di sana juga untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus, mengapa tidak kamu lakukan itu? Saya takut Bu Ayu malah marahi saya nanti, Pak. Emang Bu Guru Ayu pernah marah-marah padamu ya? Tidak pernah, Pak. Bu Ayu sangat baik. Pada menjelaskan pelajaran juga bagus. Dan saya senang diajarkan olehnya. Wah, begitu ya? Lalu, kenapa tidak kamu coba temui beliau? Itu kan akan membantu menyelesaikan masalahmu ini, Adri. Benar juga, Pak. Harusnya saya temui saja Bu Ayu tadi. Oke, Pak. Nanti saya temui Bu Ayu. Rencana bagus, Adri. Setelah kamu bertemu beliau, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les privat matek. Kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat matek? Begini, Pak. Saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Namun akhir-akhir ini
Saya membantu orang tua saya membantu untuk mengerjakan kebun di sawah, mengetam padi, Pak. Luar biasa kamu, Nak. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dalam belajar. Oke. Coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les privat mateknya Bu Ayu? Atau karena kurang belajar? Mungkin benar juga, Pak. Karena saya sendiri yang kurang belajar. Bukan karena tidak ikut les privat. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke Bu Ayu, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal bantu orang tua di rumah. Karena menjadi anak yang berbakti adalah kewajiban saya juga, Pak. Hebat kamu. Saya dukung sekali dengan solusi tersebut. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk les privat ini, Pak, saya rasa saya tidak bisa ikut, Pak. Nantinya saya minta bantuan putra teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat matek. Putra adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya dalam belajar bersama. Rumah kami juga dekat, Pak. Lalu selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan ini? Lalu selanjutnya, apa rencana kamu untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama, Pak, saya akan menemui Bu Ayu untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Terus yang kedua, Pak, saya akan konfirmasi kebenaran jawaban tes ulangan matek yang sudah dikerjakan, Pak. Yang ketiga, Pak, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan bantu ayah ibu di rumah, Pak. Saya juga akan meminta bantuan putra untuk membantu saya dalam belajar, Pak. Bagus sekali, Adri. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Jadi, besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui Bu Ayu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan bantu orang tua, Pak. Lalu siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan putra untuk menemani saya menemui Bu Ayu, Pak. Kemudian saya juga akan memintanya untuk membantu saya dalam belajar di rumah. Sepertinya itu sangat bagus untuk kamu lakukan, Adri. Terima kasih, Pak. Sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Saya masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi, Pak. Sama-sama, Adri. Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Jangan murung lagi. Siap, Pak Guru. Baiklah, teman-teman. Demikianlah praktek coaching pada kasus 2 yang kami coba buat pada kesempatan ini. Saya persilakan Bapak, Ibu dan Ibu Reni dan Pak Klaus kalau beliau sudah masuk di ruangan untuk memberikan laporan pengamatannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak.
Terima kasih kepada Bapak Heri selaku coach dan juga Pak Adrian selaku coachnya sudah mendemonstrasikan kasus 2. Dan puji Tuhan dari pengamatan saya sudah melihat hasilnya bahwa sangat luar biasa. Dan di sini saya melihat model coaching yang Tirtanya itu sudah sangat jelas. Di situ tadi saya sudah melihat ada tujuan utamanya sudah jelas sekali. Terus identifikasi masalahnya juga sudah ada. Terus apalagi tanggung jawab dan juga rencana aksinya juga itu sudah nampak di sini. Jadi dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu saja tanggapan dari hasil pengamatan saya tadi. Ya, saya kembalikan. Baik, Bu. Pak Heri? Iya, oke. Sudah? Terima kasih untuk semua masukannya.